Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fahrudin MM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Operasional. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yaitu yang berjudul tentang perencanaan agregat. Nah, di sini ada 8 materi yang kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan agregat, yang kedua fungsi perencanaan agregat, yang ketiga tujuan perencanaan agregat, yang keempat parameter perencanaan agregat, yang kelima input dan output perencanaan agregat, yang keenam biaya perencanaan agregat, yang ketujuh strategi perencanaan agregat, dan yang terakhir yaitu metode perencanaan agregat. Nah, saya selaku pemateri pertama akan membahas tentang pengertian perencanaan agregat. Apa itu perencanaan agregat? Perencanaan agregat adalah proses merencanakan kapasitas produksi, tenaga kerja, dan persediaan dalam jangka menengah dengan tujuan mencapai hasil produksi yang optimal. Dalam perencanaan juga dipertimbangkan sumber daya dan kendala yang ada. Rentang waktu yang umumnya dalam perencanaan agregat ini berkisar antara 3 bulan sampai 18 bulan. Nah, untuk memastikan bahwa permintaan dapat diestimasikan dan dipenuhi secara optimal, manajer operasi perlu melakukan langkah-langkah tertentu. Satu langkah penting dalam perencanaan agregat adalah menyesuaikan rata-rata produksi, penggunaan tenaga kerja, persediaan, lembur, subkontrak, dan faktor lainnya. Nah, yang kedua yaitu fungsi perencanaan agregat. Nah, di sini ada beberapa fungsi perencanaan agregat menurut Yunus 2019. Ada sekitaran 7 poin. Nah, yang pertama yaitu mencari strategi yang optimal bagi perusahaan untuk menghadapi permintaan yang berfluktuasi atau berubah-ubah dengan tujuan mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu menjamin konsistensi antara rencana penjualan dan rencana produksi dengan strategi perusahaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu menggunakan metode evaluasi untuk mengukur kinerja proses perencanaan produksi atau mengevaluasi tingkat efektivitasnya. Yang keempat yaitu memastikan konsistensi antara kemampuan produksi dengan rencana produksi yang telah disusun serta membuat penyesuaian jika diperlukan. Yang kelima yaitu melakukan pemantauan terhadap hasil produksi yang sebenarnya dan membandingkan dengan rencana produksi yang telah dibuat serta melakukan penyesuaian jika terdapat ketidaksesuaian antara keduanya. Nah, yang keenam yaitu mengukur persediaan produksi. Jadi, dengan mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan dalam permintaan atau produksi. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, mengarahkan penyusunan jadwal produksi utama dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu tujuan perencanaan agregat. Adapun antara lain perencanaan agregat itu ialah sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 poin. Ya, yang pertama yaitu mengembangkan satu strategi produksi yang komprehensif dan seimbang antara permintaan dan pasokan, sambil memperhatikan pengurangan biaya secara maksimal. Walaupun biaya bukan satu-satunya faktor yang diperhatikan, tetap merupakan aspek yang sangat penting. Nah, yang kedua yaitu menyediakan informasi
yang diperuntukkan untuk merancang perencanaan sumber daya. Sehingga perencanaan tersebut dapat dibuat untuk mendukung secara produksi yang telah disusun sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu mengatur produksi dan tenaga kerja secara efektif dalam menghadapi perusahaan permintaan yang fluktuatif atau berubah-ubah, dengan tujuan mengurangi ketidakstabilan yang mungkin terjadi dan mencapai konsistensi dalam kegiatan produksi. Nah, untuk materi yang keempat itu akan dibacakan oleh Saudara Taufikur Rahman. Yang keempat, parameter perencanaan agregat. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan agregat. Berikut adalah sebagai hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tingkat modal perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan strategi dan penggunaan mesin serta peralatan. Jika perusahaan memiliki modal yang besar, ini akan memungkinkan untuk menggunakan mesin dengan utilitas dan kapasitas yang tinggi. 2. Perencanaan juga perlu mempertimbangkan tingkat keahlian para pekerja, karena tingkat keahlian yang tinggi akan berdampak pada hasil produksi yang baik. Hal ini akan mengurangi biaya produk cacat dan akhirnya membantu menekan biaya produksi secara keseluruhan menjadi seefisien mungkin. Materi yang kelima, input dan output perencanaan agregat. Yang pertama, input perencanaan agregat ada 4. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Yang kedua, data permintaan. Dan ketiga, kebijakan perusahaan. Dan yang keempat, biaya. Yang kedua, output perencanaan agregat, yaitu ada 5. Yang pertama, minimalkan biaya total. Yang kedua, proyeksi tingkat persediaan. Yang ketiga, minimalkan perubahan angkatan kerja dan produksi. Yang ketiga, 4. Maksimalkan penggunaan unit produksi dan perlengkapan. Yang kelima, output berupa jadwal produksi berbasis kelompok produksi. Materi yang keenam dilanjut oleh Multazam. Baik, untuk materi yang keenam yaitu biaya perencanaan agregat. Ada beberapa biaya yang terlibat dalam perencanaan agregat yang harus dipertimbangkan, yaitu ada 4. Yang pertama, ada ongkos penambahan tenaga kerja dalam kurung hiring cost. Yang kedua, ada ongkos lembur dan ongkos menganggur dalam kurung overtime cost dan undertime cost. Yang ketiga, ada biaya persediaan dan biaya kehabisan persediaan dalam kurung inventory cost dan back order cost. Yang keempat, ada ongkos subkontrak dalam kurung subkontrak cost. Untuk materi yang ketujuh yaitu ada strategi perencanaan agregat. Dalam pengembangan perencanaan agregat terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Berikut ini ada beberapa contoh strategi tersebut yang dapat digunakan. Strategi perencanaan agregat yaitu ada 2, yaitu perencanaan agregat secara murni dan perencanaan agregat secara gabungan. Untuk perencanaan agregat secara murni itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada memvariasikan tingkat persediaan. Yang kedua yaitu ada memvariasikan jam kerja. Yang ketiga ada mengubah jumlah tenaga kerja. Yang keempat ada subkontrak. Yang kelima ada pekerja paruh waktu. Yang keenam yaitu mempengaruhi permintaan. Yang ketujuh yaitu pemesanan terlambat selama periode permintaan tertinggi. Di bagian kedua yaitu ada perencanaan agregat secara gabungan. Perencanaan agregat yang komprehensif seringkali melibatkan pengeluaran yang signifikan agar perusahaan dapat merencanakan secara
holistik untuk mencapai hasil yang optimal. Di sini, Departemen Kontrol Memproduksi dan Departemen Pemasaran harus membuat rencana dasar yang mencakup beberapa prinsip dan cara kerja perusahaan. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi ke-8, akan dilanjutkan oleh Saudara Adri. Oke, kali ini yaitu 8 metode perencanaan agregat. Yang pertama yaitu metode heuristik atau trial and error, yaitu sering juga dikenal sebagai metode pembuatan grafik dan diagram. Beberapa contoh metode heuristik adalah sebagai berikut. Nah, A, yaitu metode pengendalian tenaga kerja. Metode pengendalian tenaga kerja yang dijelaskan melibatkan penyesuaian kapasitas produksi dengan permintaan saat ini. Ketika permintaan meningkat, kapasitas produksi juga ditingkatkan. Namun jika permintaan menurun di periode berikutnya, kapasitas produksi akan dikurangi. Dengan demikian, metode ini memastikan bahwa jumlah produksi sesuai dengan permintaan yang ada. B, yaitu metode pengendalian persediaan. Pengelolaan gudang atau warehouse management adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan pengiriman barang yang diperlukan dalam proses produksi berjalan dengan optimal, sehingga memastikan kelancaran proses produksi dan mengurangi risiko yang mungkin timbul seperti kekurangan barang. Dengan mengoptimalkan biaya penyimpanan seminimal mungkin, perusahaan dapat mencapai keuntungan dengan menjaga jumlah persediaan yang rendah. 2, yaitu biaya pemutusan hubungan kerja tenaga kerja atau firing cost. Biasanya pemutusan hubungan tenaga kerja terjadi dalam situasi tertentu. Dalam situasi di mana ada penurunan permintaan produk atau penurunan produktivitas yang signifikan dalam suatu perusahaan manufaktur. Saat tingkat produksi menurun, permintaan terhadap produk juga menurun dan perusahaan seringkali harus menyesuaikan kekuatan kerja mereka dengan permintaan yang lebih rendah tersebut. Ini dapat menyebabkan kelebihan produksi yang tidak terkendali. Pemberhentian tenaga kerja merupakan keputusan yang sulit bagi perusahaan karena berdampak pada kehidupan individu yang terlibat. Biasanya perusahaan akan mencoba mengambil langkah-langkah lain terlebih dahulu, seperti pemindahan tugas, pelatihan ulang, atau restrukturasi organisasi sebelum memutuskan untuk melakukan pemberhentian tenaga kerja. 3, yaitu metode pengawasan subkontrak. Nah, metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi dengan mengurangi kebutuhan minimum saat ini. Jadi, ketika permintaan melebihi tingkat produksi, namun ada beberapa risiko yang terkait dengan metode ini, seperti kehilangan kontrol atas produksi yang disubkontrakkan, risiko kualitas dari subkontraktor, dan risiko terkait dengan kerahasiaan atau keamanan data yang dikirim ke subkontraktor. Oleh karena itu, pemilihan subkontraktor yang cermat dan manajemen yang efektif diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut. 4, yaitu metode campuran. Metode campuran adalah pendekatan yang menggabungkan beberapa faktor dalam menentukan tingkat produksi yang optimal. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek-aspek seperti aliran produksi, jumlah mesin yang digunakan, jumlah hari kerja, tingkat dan efisiensi, penggunaan mesin dan pola kerja dalam satu shift. Metode ini mempertimbangkan kondisi aktual dalam menentukan laju produksi. Dalam metode campuran,
Jika terjadi kelebihan produksi, barang-barang tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Nah, ini dapat membantu mengatasi fluktuasi permintaan atau kebutuhan produksi tambahan. Namun, jika terjadi kekurangan produksi, perusahaan dapat melakukan lembur untuk menambah kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas ini biasanya sekitar 25% dari kapasitas normal. Jika peningkatan kapasitas tersebut masih tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan, perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan outsourcing. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.